Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini merupakan tanggal 22 Rabiul Awal 1447 Hijriah, di mana bulan Rabiul Awal merupakan bulan yang sangat luar biasa. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad kalau kita peringati pantas, karena dia merupakan pemimpin besar dunia, pemimpin besar yang bisa mendobrak dari alam yang gelap menjadi alam yang terang benderang. Tidak ada sehebat pemimpin sehebat Nabi Muhammad. Di dalam kitab riba itu sering didengarkan ya. Mauliduhu bi Mekkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Mauliduhu bi Mekkah. Nabi itu lahirnya di kota Mekah. Wa hijratuhu bil Madinah, hijrahnya itu di kota Madinah. Wa sultanuhu bisyam, dan kerajaannya sampai ke negeri Syam. Syam itu kalau sekarang namanya Syria. Dulu zaman Rasul namanya Syam ya. Ya. Jadi tidak ada manusia sehebat Rasulullah. Makanya pantas Nabi Muhammad diperingati setiap tahun. Artinya apa? Buat tahu di umatnya. Ya. Jangan dibilang bid'ah. Kalau tidak ada engkau ya Muhammad, kalau tidak ada engkau ya Muhammad, tidak aku jadikan bumi dan isinya. Bahkan di dalam salah satu kitab diterangkan ada 7 keistimewaan Nabi Muhammad. Ya, 7 mukjizat. Dan 7 mukjizat ini luar biasa, tidak dipunyai oleh seseorang kecuali Rasulullah. Salah satunya apa? Infasala an ummihi wa harra sajidan. Jadi ketika Rasulullah lahir, infasala an ummihi. Jadi Nabi terpisah dari perut ibunya. Maknanya Rasul lahirnya tidak keluar dari kemaluan seorang perempuan. Ya, kalau kita kan rata-rata lahirnya dari kemaluan seorang ibu kan. Tapi kalau Rasulullah, para nabi, infasala an ummihi, ketika terpisah dari perut ibunya, jadi perutnya terbelah. Ya. Kalau sekarang ada namanya bukan terbelah, dibelah. Beda kan? Kalau terbelah itu terbuka sendiri seperti pintu. Pintu terbuka, nggak ada orangnya, tapi pintu dibuka, pasti ada yang membuka. Nah, itu perbedaannya ya. Jadi zaman sesar itu, zaman Nabi udah ada sesar. Ya, infasala an ummihi wa harra. Ketika Rasulullah lahir, Nabi itu dalam keadaan wa harra, tersungkur wajahnya, sajidan, sambil sujud. Ada anak kecil lahir sujud? Ada nggak? Nggak ada tuh. Wa harra, tersungkur wajahnya, sajidan, sambil sujud tuh Rasulullah. Wa qala fi sujudi, dan di dalam sujudnya Nabi mengatakan ummati, ummati. Siapa yang dipanggil tuh? Umatku, umat. Pantas kalau kita memperingati apa? Maulid Nabi, ya. Intinya kan kita peringati Maulid kan menceritakan sejarah Nabi, ya. Profesor Dr. Abdul Kafi mengatakan dalam bukunya Al-bid'atu fil ibadah la fil adah. Yang dikatakan bid'ah itu yang berkaitan dengan ibadah. Ya. Artinya sholat 5 waktu, misalnya maghrib, sholatnya 3 rakaat, dirubah jadi 4. Nah, itu bid'ah itu. Ada-ada. Ya. Al-bid'atu fil ibadah la fil adah. Kalau ada itu tradisi. Seperti orang kampung kita ya, kalau ada orang 7 bulan,
dimandiin, bener kan? Ganti kainnya. Itu dalam Al-Quran, hadis nggak ada itu tradisi. Selama tradisi itu baik, apalagi berkaitan dengan agama bagus, nggak apa-apa. Jangan dibilang bid'ah. Tuh ya, ini kita kadang-kadang salah kaprah. Rasulullah juga menyebarkan agama Islam dengan akhlak. Langsung masuk Islam, jangan, nggak boleh. Akhlaknya dipakai Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah lahir, ala wajhillahi ta'ala, menghadap kiblat, di sujudi, di dalam sujudnya ummati, ummati. Ini kita dipanggil nih. Kitanya belum lahir, orang tua kita belum lahir, dipanggil, ya. Karena apa? Cintanya Rasulullah pada umatnya. Imam Suyuti yang mengarang tafsir Jalalain, ya, itu hafal ribuan hadis. Dia mimpi dengan Nabi, bahkan bukan mimpi seperti orang bicara tuh, sampai 7 kali. Apa dalam mimpinya? Ya Rasul, Maulid itu bagus enggak? Bagus. Makanya sekarang tradisi Maulid sampai sekarang masih dipakai di pemerintahan, dipakai. Pantas sekali lagi kalau kita memperingati peringatan Nabi Muhammad. Oh ya. Jadi sekarang apa yang kita pelajari? Kita ambil suri tauladannya beliau. Makanya beliau dikatakan uswatun hasanah, contoh yang paling baik. Ya, Rasulullah itu mendobrak yang namanya Mekah dulu zaman jahiliyah, di mana orang itu bodoh semua ya, dari zaman kegelapan sampai terang benderang. Karena apa? Rasulullah itu menyebarkan agama Islam berhasil dengan akhlak yang bagus. Ya, Michael Hart itu orang sejarawan Amerika. Itu dia orang Nasrani. Dia puluhan tahun mengumpulkan data orang-orang ternama yang berpengaruh di dunia. Setelah dia kumpulkan ada kurang lebih 100 orang ternama. Di situ di dalamnya ada Adolf Hitler, Thomas Alva Edison, ya, Benjamin Franklin, ya, terusnya Paus ada di situ, Umar bin Khattab dimasukin, Nabi Isa, Iskandar Zulkarnain, itu semuanya ada 100. Rasulullah ditaruh di urutan pertama. Karena apa? Rasulullah itu bukan saja bisa mendobrak Islam jadi maju, tapi dia sebagai pemimpin yang luar biasa. Pemimpin yang arif dan bijaksana dengan memakai akhlak yang mulia. Makanya dalam Al-Quran dikatakan innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad mempunyai akhlak yang luar biasa. Tuh, akhlaknya Rasulullah dipakai tuh sama Michael Hart. Padahal dia orang Nasrani. Hebatnya ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bangga punya pemimpin seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, Rasulullah mukjizatnya waladun Sallallahu Alaihi Wasallam mahtunan. Nabi Muhammad ketika dilahirkan sudah dihitan, sudah disunat, makanya maksum terpelihara. Itu salah satu mukjizatnya. Nah sekarang kita sebagai umatnya apa nih? Mengamalkan yang beliau apa sampaikan. Kita beruntung nih sebagai umat Nabi Muhammad, ya. Kita belum lahir sudah dipanggil sama Nabi. Artinya apa tuh? Begitu cintanya Rasulullah. Maka dalam hadis dikatakan tuba liman yaroni fa'amanabi. Beruntung orang yang melihat aku, bertemu aku, beriman kepadaku, fa'amanabi, dia beriman. Ya, sahabat ketemu Nabi, ya, beriman, beruntung. Abu Jahal, Abu Lahab ketemu Nabi enggak? Pada masanya ketemu, tapi dia enggak beriman, enggak beruntung. Tapi kita nih, yang ketiga, summa tuba, summa tuba, summa tuba. Beruntung. Siapa dia? Liman lam yaroni fa'amanabi. Kita enggak melihat Nabi, tapi kita beriman, kita termasuk beruntung. Menjalankan perintahnya. Kita enggak ketemu Nabi, jangankan Nabi, sahabat enggak ketemu, Imam Syafi'i enggak ketemu, ya. Tapi kita beriman, kita termasuk orang yang beruntung, ya. Kalau kita dapat beruntung, apa yang kita amalkan? Banyakin baca sholawat,
Sunnah-sunnah Nabi itu banyak tuh ya. Yang sunnah Nabi yang diambil kawin, enak sekali tuh ya. Jangan, sunnah Nabi itu bukan itu aja. Ya, pakai baju putih itu sunnah, pakai sorban sunnah, itu pakai tongkat itu sunnah. Ya, memang kadang-kadang kalau kita berbuat baik itu diledekin dulu, bener kan ya? Orang berangkat sholat, wih ahli surga lewat, gitu. Kadang-kadang iseng lagi, wah lu sholat belum tentu masuk surga. Dibalikin yang bagus mah, gua sholat belum tentu masuk surga, lu nggak sholat neraka tempat gitu aja. Ya. Kadang-kadang orang Islam sendiri yang suka iseng. Ya, kalau non Islam wajar. Makanya dikatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ke muka bumi ini melainkan hanya memperbaiki akhlak manusia. Ya. Akhlaknya dulu zaman Zailah itu luar biasa. Itu Sayyidina Umar lagi belum Islam, itu anaknya yang kecil dikubur hidup-hidup karena dia malu kalau anaknya perempuan lahir. Ya. Makanya Sayyidina Umar kalau ketika merenung suka menangis ya. Ingat zaman jahiliyah, anak yang kecil dikubur hidup-hidup. Karena dulu di zaman jahiliyah kalau ada anaknya yang lahir perempuan malu itu. Tapi kalau anaknya laki-laki merasa hebat karena ini sebagai penerus bisa dijadikan berperan ya. Makanya tuh Sayyidina Umar. Tapi alhamdulillah ya, Sayyidina Umar Allah kasih hidayah bisa masuk Islam. Jadi gitu loh ya. Jadi kita beruntung jadi umatnya Nabi, walaupun nggak ketemu, kita termasuk menjadi orang yang beruntung. Nah, apa sekarang yang kita kembangkan? Banyakin baca sholawat. Man sholla alayya marrah sallallahu alaihi asra. Siapa yang membaca sholawat kepadaku sekali, sallallahu alaihi asra, Allah berikan rahmat 10. Baca sholawat sekurang-kurang kecil tuh, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, itu aja, nggak usah banyak-banyak. Baca 100 kali ya. Doa tidak memakai sholawat nggak sampai doanya. Tuh hebatnya doa ya. Kita doa isinya bagus tapi nggak ada sholawatnya, nggak nyampe. Ya, khutbah Jum'ah nggak ada sholawatnya batal. Tuh hebatnya sholawat ya. Makanya jangan dianggap sepele tuh sholawat. Baca sholawat. Kalau orang baca sholawat, insya Allah ya dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi luar biasa Rasulullah ya. Jadi banyak akhlak Nabi itu banyak yang ditiru. Makanya seorang pemimpin India namanya siapa tuh ya? Mahatma Gandhi, tahu kan? Mahatma Gandhi ketika itu mau naik kereta. Kereta yang dia naikin kereta yang nomor 3. Harusnya kalau orang pemimpin itu kan naiknya kereta yang VIP nomor 1 ya. Dia naik nomor 3 kereta. Ditanya sama wartawan, kenapa Anda naik kereta yang nomor 3? Jawab sama Mahatma Gandhi, karena tidak ada kereta yang nomor 4. Hebat enggak? Biasanya kan kalau orang ditanya gitu kan jawabnya, tahu nih kereta nomor 1 enggak ada. Tapi begitu ditanya, kenapa Anda naik kereta nomor 3? Dijawabnya, karena tidak ada kereta yang nomor 4. Ini artinya nih akhlak dipakai. Merendahkan diri. Selidik punya selidik, rupanya Mahatma Gandhi sering baca sejarah-sejarah buku Islam. Diantaranya sejarahnya Rasulullah. Dipakai tuh. Sejarahnya Nabi dia baca, oh begini Rasulullah bisa sukses dengan cara begini itu. Makanya Mahatma Gandhi lihat orangnya sudah nggak ada, tapi namanya harum bagi bangsa India. Tuh hebatnya tuh ya. Orang-orang luar mengagungin jempol itu kepada Rasulullah. Ya, luar biasa. Makanya inilah akhir zaman. Makanya mari kita kembangkan terutama baca sholawat, baca zikir. Ini jangan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Ya. Jadi Rasulullah itu berbuat baik dengan akhlak,
ngajarin Islam dengan akhlak. Bukan orang masuk Islam pakai super mie, enggak. Dikasih duit enggak tuh, pakai akhlak. Ya, makanya ketika Rasulullah SAW jalan di pinggiran kota Mekah, Nabi, itu ada orang Yahudi paling benci sama Nabi itu, udah benci gedek sampai diludahin Nabi itu. Tuh Nabi itu ya. Tapi Nabi nggak suka marah, dielapnya ludahnya tuh. Akhlak dia. Ya. Perbuatan demikian itu sebanyak 3 kali dilakukan. Setiap Nabi mau sholat, diludahin, dicaci maki, Nabi nggak pernah marah. Di hari yang keempat, begitu Nabi lewat, dalam hati mengatakan, ini mana nih langganan, kata Nabi itu. Bahasa kita mah. Rupanya tengok-tengoknya Nabi diperhatikan sahabat. Disamperin sama sahabat, ya Rasulullah, sepertinya ada yang engkau cari. Iya sahabat tuh, ini si Fulan nih yang biasa di sini nih, langganan saya, kata Rasulullah. Dianggapnya langganan jualan kali ya, langganan orang yang suka mencaci maki dan meludahi Nabi. Oh si Fulan, dia sakit ya Rasulullah. Oh sakit. Begitu dengar si Fulan sakit, Rasulullah tetap sholat dulu. Pulang dari sholat ke rumah, masuk ke dapur, diambilnya roti. Datang ke orang yang sakit itu. Kata orang Yahudi di dalam itu, siapa kamu? Saya. Siapa? Muhammad. Kaget. Dengar nama Muhammad, merinding itu si Yahudi ketika sakit. Jangan-jangan Muhammad mau balas dendam. Saya sakit nih mau balas dendam. Tapi Muhammad enggak. Akhirnya Nabi masuk. Apa kata Rasulullah? Saya kesini mau nengok kamu. Katanya kamu sakit, makanya saya kesini datang untuk menengok kamu. Nih ada sedikit roti, mudah-mudahan bisa menyehatkan engkau. Itu orang non-Islam tuh sama Rasulullah didatangi. Begitu Rasulullah mengatakan, saya datang ke sini nengok kamu, katanya kamu sakit. Nih saya bawa sedikit roti, mudah-mudahan bisa menyehatkan badan kamu. Mendengar ucapan demikian itu si Yahudi menangis. Apa kata Yahudi? Ya Muhammad, ketahuilah bahwa sesungguhnya Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu yang lain itu pemimpin saya. Di mana ada dia, ada saya. Pokoknya dia kemana, saya selalu ngikutin. Tapi ketika saya sakit, jangankan dia yang datang, utusannya aja nggak ada yang datang. Tapi engkau ya Muhammad, yang setiap sehari, setiap sholat saya hina, saya ejek, bahkan saya ludahi muka kamu. Kamu orang pertama yang datang menengok saya. Sungguh mulia akhlakmu ya Muhammad. Hari ini juga, detik ini juga, ajarkan saya Islam itu. Rasulullah menyebarkan Islam dengan makanya pantas dalam Al-Quran dikatakan, innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad luar biasa akhlakmu. Makanya ketika Rasulullah lahir tuh, waduh, itu singgasana orang Yahudi itu pada hancur itu. Bahkan api sembahan orang-orang Majusi yang setiap hari menyala, begitu Rasulullah lahir mati. Dianggapnya ini mau kiamat tuh. Hebatnya tuh di situ tuh Rasulullah ya. Jadi berjanji kalau kita tahu artinya luar biasa, ya luar biasa ya. Makanya mari kita sebagai umat Nabi Muhammad, mari kita syiarkan ajarannya. Terutama kita banyak-banyak baca sholawat. Tuh Rasulullah ya, yang akhlaknya luar biasa. Lahir manggil kita, mau meninggal juga manggil kita juga, ya. Jadi lahirnya manggil umatnya. Ketika mau mati, manggil umatnya juga Nabi itu. Nggak ada pemimpin sehebat itu. Ketika Rasulullah mau meninggal, itu Allah memerintahkan malaikat maut. Kalau bahasa gampang begini, ya malaikat maut, engkau datang kepada kekasihku, tapi engkau dengan bentuk seorang pemuda yang ganteng. Jadi jangan berbentuk malaikat yang serem. Nanti kamu ke sana datang, 2 macam yang kau datang.
berziarah dan mencabut ruhnya. Ya, nanti kalau dicabut ruhnya kamu izin dulu. Kalau nggak diizinin jangan kamu cabut. Makanya begitu malaikat maut datang ke rumah Rasulullah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibuka dengan Siti Fatimah. Ada apa? Saya mau ketemu Rasulullah. Kata Fatimah, Rasul sedang sakit berat. Balik lagi malaikat maut. Sampai 3 kali. Begitu 3 kali Assalamualaikum didengar oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, ya Fatimah, siapa mereka di depan? Padahal Nabi udah tahu. Ini ya Rasul, seorang pemuda udah 3 kali nih mau bertemu dengan kamu. Apa kata Rasulullah? Ya Fatimah anakku, tahukah kamu siapa dia? Gak tahu ya Rasul. Dialah orang yang mencabut kelezatan-kelezatan nikmat dunia. Dialah yang membuat kuburan-kuburan sehingga orang akan masuk di dalam. Seketika itu Fatimah pingsan. Pemuda yang ganteng begitu, nggak tahu malaikat maut. Ya, langsung kata Rasulullah, ya malaikat maut, ta'al kemari. Oh, kamu bahasa Jakartanya ya, kamu kesini mau berziarah apa mau mengambil nyawaku? Kata malaikat maut, ya Rasulullah, saya kesini atas perintah Allah berziarah silaturahim ke rumahmu, dan juga saya akan mencabut ruhmu. In azantali wa ila rozakta. Itu pun kalau engkau izinkan. Kalau engkau nggak izinkan, aku kembali lagi. Pertanyaannya orang lontar, kalau mau cabut nyawa diizinin enak gak tuh? Wah seneng tuh. Jangan dulu malaikat maut ya, besok saya mau beribadah tuh. Nabi ditawarin, in azan kali wa ila rozaktu. Kalau engkau izinkan, kalau enggak aku kembali lagi tuh. Apa kata Rasulullah? Ya malaikat maut, kalau ini sudah waktunya silahkan kau ambil. Tuh Rasulullah. Begitu Rasulullah mau dicabut nyawanya, itu Rasulullah ketika dicabut nyawanya pelan tuh, kayak orang ngambil itu pelan. Makanya maaf di dalam hadis lain dikatakan, orang yang beriman sama orang yang berbuat jahat diambil nyawanya itu beda. Kalau orang yang beriman ketika diambil nyawanya itu seperti adonan terigu yang sudah dikasih air, diaduk ya. Apa tuh jadi kental tuh. Di tengah-tengah adonan itu ada rambut. Rambut itu kalau rambut itu kita tarik, adonan berubah nggak? Berubah nggak kalau rambut kita tarik? Nggak berubah. Itulah hebatnya orang mukmin, ketika diambil ruhnya dia tenang tuh, pelan. Tapi sebaliknya kalau orang banyak dosa, diambil nyawanya itu sama dengan, maaf, ini sorban, ditaruh di pagar yang berduri, nyangkut nggak kita tarik? Robek nggak? Tuh sakitnya orang yang dosa gitu. Itu digambarkan dalam kitab itu ya. Luar biasa. Makanya kita banyak-banyak berdoa. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Jadi begitu Rasulullah dicabut nyawanya pelan-pelan. Tapi Rasulullah dicabut nyawanya masih merasakan. Ma asyadal maut, ma asyadal maut. Aduh sakitnya sakit mati. Alangkah sakitnya mati. Ma asyadal maut. Padahal pelan nyambutnya. Bagaimana model kita nih yang banyak dosa ya. Rasulullah ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhir. Depan belakang Nabi nggak punya dosa. Kenapa ketika dicabut nyawanya merasakan apa sakit yang luar biasa? Ini memberikan contoh kepada umatnya. Nabi yang sudah dijamin surga, tapi ketika dicabut masih sakit. Bagaimana kita yang belum ada jaminan masuk surga? Sampai malaikat Jibril melengos mukanya. Karena di situ ada malaikat Jibril, ada malaikat Mikail, ada Sayyidina Ali. Apa kata Rasulullah? Ya Jibril, kenapa engkau melengos? Apakah engkau benci kepadaku? Apa kata Jibril? Ya Rasulullah, aku nggak benci.
Aku nggak tega melihat engkau ya Rasulullah. Ketika dicabut rohnya, engkau merasakan sakit. Itulah yang membuat aku tidak sanggup melihat wajahmu ya Rasulullah. Apa pesan Rasulullah ketika mati? Ada dua. Apa ketika dicabut rohnya? Yang pertama, ummati, ummati. Siapa lagi dipanggil tuh? Kita lagi dipanggil. Yang kedua, as-sholat. Artinya jangan tinggalkan sholat. Karena sholat itu merupakan amal yang pertama yang akan ditanya. Biar kita hajinya udah 10 kali, maaf, sedekahnya paling banyak, tapi sholat. Tuh pesan Nabi itu. Ya. Sholat jangan ditinggalkan. Seberat apapun, sesusah apapun, jangan tinggalkan sholat. Itu pesan Nabi itu. Karena sholat ini amal yang ditanya sebelum amal yang lain. Kalau sholat bisa dibayar pakai uang, enak orang kaya, bener ya? Bayar aja pakai duit, makanya enggak tuh. Kalau perempuan ada istilah haid, ya, atau menstruasi, enggak sholat kan? Tapi kalau lelaki, jangankan haid, menstruasi, mencret juga tetap sholat. Biar mencret gimana tetap sholat. Nggak bisa berdiri, suruh ngapain? Duduk. Nggak bisa duduk, tiduran. Tiduran nggak bisa, miring. Miring juga nggak bisa, isyarat dalam hati. Isyarat juga nggak bisa, rame-rame sholatin. Jadi apa tuh? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Iyalah kalau udah begitu mah udah deh rame-rame sholatin. Ya. Tuh, makanya jangan tinggalkan sholat, seberat apapun, sesibuk apapun, jangan tinggalkan. Itu pesan Nabi nih, ummati as-sholat. Yang terakhir, wan nisa, jaga perempuan, lindungi kaum perempuan, terutama kita sebagai pemimpin, suruh pakai aurat itu istri kita, anak kita. Ya, itu pesan Nabi tuh. Lahirnya manggil umatnya, ketika meninggal juga manggil umatnya. Tuh, cintanya Nabi kepada kita sebagai umatnya. Ya, mudah-mudahan termasuk kita nih umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi intinya peringatan Nabi begini nih, diceritain sejarahnya, biar kita sebagai umatnya paham. Oh begini Nabi Rasulullah. Ya. Jadi mau suksesnya begini. Makanya di akhir zaman ini kita jangan sampai mundur jadi Islam, ya, jangan sampai mundur. Makanya Ibnu Syakib Arsalan mengatakan dalam bukunya gini, limadza ta'harul muslimun wa taqaddama ghairuhum. Limadza ta'harul muslimun, kenapa orang Islam itu terbelakang sedangkan orang non-Islam itu pada maju? Karena salah satunya karena orang Islam tidak mau mengamalkan agama Islamnya, sementara orang non-Islam mengamalkan agama Islam. Kebalik. Itu yang ngamalin Islam itu orang-orang non-Islam. Makanya maaf, di Jepang, orang masuk Islam itu rata-rata titelnya doktor, insinyur, profesor. Sebelum dia masuk Islam dikaji dulu tuh. Kebenaran Islam bagaimana tuh? Oh begini tuh, baru tuh. Hadirin jamaah yang mulai Allah SWT, segini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidayna wa